guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel di Nurdin TV. Oke guys, semoga kalian ini sekarang dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat lahir, sehat batin, dan juga semoga segala urusan kalian dipermudah ataupun berjalan dengan lancar semestinya sampai selesai, sampai mencapai target kalian yang kalian inginkan guys. Oke guys, di video kali ini saya ingin membahas seputar kerja di Malaysia. Jadi saya ingin membahas bagaimana bekerja ke Malaysia lewat jalur PT daripada Indonesia. Jadi jalur PT itu sebetulnya adalah jalur resmi daripada Indonesia. Tapi kan ada emang PT yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya kurang bagus itu PT tersebut. Bagaimana kita cara membedakan mencari PT yang bagus dan tidak bagus? Pertama, kita cari informasi PT tersebut ke berbagai pihak. Boleh kita contohnya kalau di media online ya ke Google lah atau ke Facebook dan sebagainya. Tapi yang lebih jelas lagi kita boleh cari informasinya itu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat kalian, karena di Snakertran itu di setiap kabupaten dan kota ataupun provinsi di Indonesia itu akan ada. Jadi PT-PT mana yang memberangkatkan kerja ke Malaysia itu akan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Seperti begitu guys, cari informasinya ke sana. Nah, kalau emang kalian ribet ya bisa langsung cari ke internet sebagainya dan kalian datangi PT-nya tersebut. Nah, yang kedua, kalian harus pastikan jejak digital PT tersebut bagus atau tidak. PT tersebut sudah berdiri lama apa belum gitu guys. PT tersebut sudah begitu lama apa belum. Takutnya PT itu abal-abal dan PT-nya pun hanya cuman bangunannya pun hanya ruko-ruko saja, bukan PT yang emang gede, ada asrama dan sebagainya gitu. Jadi kalian harus pastikan PT itu bagus atau tidak, dan PT itu besar atau kecil. Saya sarankan carilah PT yang besar. Carilah PT yang jejak digitalnya bagus dan sudah berdiri lama dan banyak pengalaman-pengalaman dia PT tersebut untuk memberangkatkan kerja ke Malaysia. Dan PT tersebut berapa banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Malaysia gitu guys. Jadi kalau kita bisa lihat di situ, PT tersebut rata-rata dia selalu ada kasih brosur kalau orang ingin menawarkan kerja ke Malaysia. Jadi kita boleh pilih ke bagian apa untuk kerja di Malaysia gitu guys. Nah, ada yang mungkin ke kilang industri, ada yang ke bangunan ataupun konstruksi atau construction, ada yang juga ke perhutanan, pertanian, mungkin lah kayak macam persawitan gitu kan. Ya, biasanya laki-laki sih yang kayak gitu. Biasanya laki-laki yang persawitan, ada yang ke konstruksi itu laki-laki. Tapi mayoritas untuk cewek itu ke kilang industri. Nah, ini yang sangat bagus sekali lah untuk perempuan yang kerja ke Malaysia itu, dia rata-rata masuk ke kilang industri daripada laki-laki. Walaupun ada sih laki-laki yang masuk kilang industri cuman sedikit aja. Tuh guys. Jadi kenapa kalian harus pastikan jejak digital PT tersebut yang tadi saya sampaikan? Karena takut seperti ini, ketika kalian buat perjanjian kerja daripada Indonesia, jadi pihak kalian, pihak PT, pihak mungkin dari pemerintah dan juga dari pihak perusahaan di Malaysia itu sudah membuat perjanjian kerja kan. Nah, takutnya pas ketika datang di Malaysia itu kita tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Kalau udah tidak sesuai dengan perjanjian kerja itu kalian terima nasib saja di sini. Nasib kalian beruntungkah atau nasib kalian tidak beruntung gitu kan. Jadi harus bisa menyesuaikan keadaan kalian nanti ketika datang ke Malaysia. Karena kenapa? Ketika kita perjanjian kerjanya kan di Indonesia kita udah tahu sebetulnya kita tuh mau kerja di perusahaan apa, kerjanya berapa hari, gajinya per hari berapa, kerja lebih masa atau lemburnya berapa, dari mulai kerjanya dari jam berapa ke jam berapa gitu kan.
ada tunjangan apa aja di perusahaan itu ketika kita selama bekerja di sana gitu kan guys. Fasilitas tempat tinggalnya seperti apa dan bagaimana itu kita udah tahu sebetulnya di perjanjian kerja. Namun yang disayangkan kadang-kadang ketika kita udah di Malaysia ada juga lah yang tidak sesuai perjanjian. Maka ketika perjanjian awal itu tidak sesuai ketika kita pas datang ke Malaysia. Jadi adalah perusahaan yang seperti itu, jadi macam penjualan sumber daya manusia lah, memanfaatkannya. Jadi asal memberangkatkan aja lah si PT itu, pas ketika kita udah di Malaysia dia hilang kendali ataupun hilang tanggung jawab. Itulah yang sangat disayangkan. Karena saya juga seperti itu awalnya. Saya dulu fresh graduate gitu kan, saya tidak tahu apa-apa dulu karena saya lulusan SMK di administrasi perkantoran. Lepas itu ada kawan saya yang ngajakin ke Malaysia, mungkin lah lagi muda lah gitu kan, cari pengalaman di luar sana. Lepas ke sana dengan iming-imingin sponsor gajinya segini, fasilitas segini. Dan memang kalau di perjanjian kerja bagus sih. Pas datang ke Malaysia, ternyata saya tidak sesuai bekerja dengan perjanjian kerja tersebut. Dari awalnya saya perjanjian kerja harusnya di perusahaan A, malah kerja di perusahaan B ataupun C-nya gitu. Jadi tidak sesuai. Tapi ada juga banyak yang sesuai gitu kan. Cuman ya ada yang seperti itu. Jadi kalian mesti hati-hati dalam mencari PT-nya ya. Jangan sampai kalian depresi gitu. Ada kawan saya di sini, dia karena fresh graduate, kerjanya keras mungkin di sini, belum pertama kali kerja langsung ke Malaysia gitu kan. Selama 2 bulan sampai 4 bulan tidak bekerja, tidur aja, makan pun dikirimin dari rumah, dari orang tuanya mas Indonesia gitu kan, pakai transfer Western Union gitu kan. Sampai 7 bulan lah dia minta balik. Banyak seperti itu karena kalau kita kerja dari PT itu pasti ada kontrak kerja guys. Ada kontrak kerja itu selama 2 tahun. Jadi ada kontrak kerja selama 2 tahun dan kita harus habiskan selama 2 tahun itu. Nah tapi kalau kita misalkan selepas 2 tahun pengen nyambung sampai 5 tahun atau seterusnya, itu kita bisa berbincang atau bercakap kalau bahasa Malaysianya dengan pihak perusahaan lah ya. Nah guys, pokoknya kalian hati-hati ya cari kerja ke Malaysia, cari PT yang betul, cari PT yang emang jelas pengalamannya dan kerjasamanya banyak dengan perusahaan di Malaysia. Takutnya kalian tidak sesuai ketika kerja di Malaysia. Jadi ya begitulah, nasib-nasiban sih sebetulnya kalau kerja ke Malaysia itu. Ada yang bilang gajinya besar mas, di Malaysia tuh gajinya besar. Kadang agent yang ngomong seperti itu. Ya biasalah, agent namanya untuk menarik orang perhatian biar didapat uang juga kan. Dia kerja juga kan, sponsor gitu kan. Jadi kalian hati-hati lah ya. Kalau kalian misalkan keterima ke perusahaan yang bagus dan sesuai ketika datang ke Malaysia, ya alhamdulillah wa syukurillah. Itu rezeki kalian gitu kan. Apalagi si perusahaan itu banyak overtime, fasilitasnya bagus gitu kan. Itu udah alhamdulillah banget gitu guys. Oke guys, mungkin hanya itu saja sih yang dapat saya sampaikan seputar bagaimana sih cara kerja ke Malaysia lewat jalur PT ya. Apabila mungkin kalian ada yang suka dengan video ini, mohon bantu di like, di subscribe dan dinyalakan notifikasinya ataupun loncengnya, agar ketika saya upload video terbaru nanti akan ada notifikasi kepada handphone kalian masing-masing. Dan juga berikan komentar, saran dan pendapatnya untuk kemajuan channel saya ini. Oke guys, begitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.